Jelas ya. Baik. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan berbahagia ya pada malam hari ini ya. Keren sekali nih untuk kita pada malam hari ini karena teman-teman semua sudah beraktivitas seharian tapi tetap semangat untuk mengikuti acara kita pada malam hari ini. Baik, sebelum mengawali kegiatan pada malam hari ini, saya ucapkan terima kasih kepada edunitas.com yang telah membuat acara atau program Edunitas Expert Class pada malam hari ini. Terima kasih juga kepada pembicara pada malam hari ini yaitu Bapak Dr. Hiras Pasaribu yang telah meluangkan waktu dan akan memberikan kita semua ilmunya pada malam hari ini. Serta teman-teman Ya, juga yang yang hadir dalam acara pada malam hari ini. Perkenalkan nama saya Norman Sumantri. Saya biasa dipanggil Norman dan akan memandu pada sesi Edunitas Expert Class kali ini. Baik, sebelum mengawalin saya mau perkenalan dulu nih kepada teman-teman semua nih. Tulis dong untuk di kolom komentar asal domisilinya nih ada dari mana aja nih. Apa ada yang dari Jakarta, Bogor, Bekasi. Ini dari 23 peserta nih ada. Oh, ada yang Tangerang. Julius. Oh, ada yang Kalbar juga. Baik, Rita. Oh, Lampung. Oh, ternyata banyak juga ya dari Jabodetabek ya. Saya kira hanya di Jabodetabek aja, baik. Kalau begitu, tadi dari perkenalan, ada. Oh ya, Basahrir, Makassar, Fauzi Ahmad, Jakarta. Oh ya, ternyata beragam juga ya dari Jakarta, Kalbar, Sulawesi. Baik, tadi sekilas mengenai perkenalan kampus ya Universitas Kota Jakarta. Untuk mengawali pertama, aku ingin perkenalkan dulu bahwa program Expert Class ini adalah program pengembangan dari PT Gilan Ganisa yang bergerak di pendidikan. Nah, program pembelajaran online ini bertujuan untuk menyampaikan informasi, melatih keterampilan, wawasan kepada audiens secara virtual. Dan nanti untuk benefitnya, teman-teman juga akan mendapatkan sertifikat materi yang dipelajari dan akan langsung interaksi kepada pemateri yang ahli dalam bidang akuntansi pada malam hari ini. Baik, karena ini ada azan, kita tunggu sebentar ya. Kayaknya kita ada jeda dulu sambil nunggu azan. Nanti setelah azan saya sambung lagi untuk acaranya. Edunitas, being successful is easy. Universitas Pentular. Universitas Emputan Tular memiliki dua kampus untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kampus pertama beralamat di Jalan Cipinang Besar nomor 2, RT 1, RW 1, Cipinang Besar Selatan, Jatinegara, Kota Jakarta Timur, 13410. Kampus kedua beralamat di Jalan Puri Kembangan nomor 2, Visi dan Misi Universitas Emputan Tular. Universitas Emputan Tular memiliki program studi unggulan, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan Manajemen, Fakultas Hukum, program studi Ilmu Hukum, Fakultas Teknologi Industri, program studi Teknik Industri, Teknik Mesin, dan Teknik Elektro. Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, program studi Teknik Sipil dan Arsitektur. Fakultas Teknologi Informatika dan Komputer, program studi Teknik Informatika. Fakultas Ilmu Komunikasi, program studi Ilmu Komunikasi.
program Pascasarjana S2, Magister Ilmu Hukum dan Magister Manajemen. Lulusan Universitas Emputan Tular memiliki prospek kerja yang gemilang. Prospek kerja Fakultas Ekonomi. Prospek kerja Fakultas Hukum. Prospek kerja Fakultas Teknologi Industri. Prospek kerja Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan. Prospek kerja Fakultas Teknologi Informatika dan Komputer. Prospek kerja Fakultas Ilmu Komunikasi. Hanya dengan Rp550.000, kamu sudah bisa kuliah. Keunggulan Universitas Emputan Tular. Rute angkutan umum menuju kampus Universitas Emputan Tular. Universitas Emputan Tular menyelenggarakan program perkuliahan karyawan atau P2K untuk mengakomodir para pekerja, karyawan, dan masyarakat luas untuk meningkatkan jenjang pendidikan serta jenjang karir. Ayo, daftar kuliah dari rumah sekarang juga sebelum kuota penuh dan biaya kuliah naik. Tersedia program perkuliahan karyawan, blended, atau online. Info selengkapnya kunjungi website edunitas.com. Edunitas, being successful is easy. Baik, terima kasih untuk teman-teman ya yang sudah setia menunggu. Karena tadi ada jeda sedikit ya untuk azan Isya. Baik, tadi seperti yang teman-teman lihat di video tersebut mengenai profil dari Universitas Emputan Tular Jakarta. Jadi Universitas Seputar Tular Jakarta ini juga bisa salah satu menjadi jembatan teman-teman untuk meningkatkan karir teman-teman melalui program perkuliahan karyawan yang kami tawarkan. Di mana program perkuliahan karyawan ini memiliki banyak benefit, diantaranya untuk waktu itu waktu kuliahnya itu ada fleksibel atau fleksibilitas itu teman-teman bisa bekerja sambil dengan kuliah, biaya yang ditawarkan juga terjangkau, dan yang ketiga biaya tersebut bisa diangsur dalam per bulan tanpa ada cicilan bunga. Dan tidak kalah menarik juga bahwa di Universitas Putan Tular Jakarta ini juga mempunyai program rekognisi pembelajaran lampau atau biasa disingkat dengan RPL. Jadi di mana RPL ini yaitu menyetarakan teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman kerja disetarakan ke dalam kurikulum yang ada di Universitas Putan Tular Jakarta sehingga dapat mempersingkat masa studi teman-teman semua. Seperti itu. Jadi jangan lewatkan kesempatan untuk bergabung di Universitas Putan Tular Jakarta. Untuk pendaftarannya itu bisa di admin nanti di 0811 1990 dan 9035 dan juga nomor satu lagi di 0813 9921 8034. Sekilas info untuk webinar kali ini disponsori oleh edunitas.com yang bekerja sama dengan Universitas Emputan Tular Jakarta, di mana acara ini akan berlangsung sampai dengan 1 sampai 2 jam ke depan. Dan teman-teman semua yang memenuhi syarat dan ketentuan akan mendapatkan e-sertifikat dengan mengisi presensi yang ada di link yang ada di kolom chat Zoom atau webinar kali ini. Baik, untuk acara yang keduanya itu adalah pemaparan materi
Sebelum pemaparan materi, sebenarnya kita perkenalkan dulu pemateri kita, yaitu Bapak Dr. Kiras Pasaribu, sarjana ekonomi, magister sains, akuntan, chartered akuntan, akan berbagi ilmu dan informasi yang berharga untuk pada malam hari ini. Saya bacakan sedikit profil beliau. Beliau adalah alumni dari S1 Manajemen Universitas Krishna Dwipayana, lulus pada tahun 1986, alumni dari S1 Akuntansi di Universitas Jenderal Sudirman, Purwokerto pada tahun 2010, Magister Akuntansi Universitas Pajajaran Bandung, lulus pada tahun 2000, dan S3 atau dokter akuntansi Universitas Pajajaran Bandung dan lulus tahun 2007, dan pendidikan terakhir pendidikan profesi akuntansi di Universitas Sudirman Purwokerto pada tahun 2011. Iya. Dan beliau juga pernah menjabat menjadi dosen tetap jurusan akuntansi FEB UPN Veteran Yogyakarta. Beliau juga ketua prodi di akuntansi di Fakultas Ekonomi UPN Veteran Jakarta. Dan dari 2022 sampai sekarang, beliau adalah dosen prodi akuntansi Fakultas Ekonomi UMT atau Butan Tuar Jakarta, dosen magister manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Butan Tuar Jakarta, dan terakhir adalah kepala LPPM di Universitas Emputan Tular Jakarta. Iya. Baik, sambut pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Dr. Hiras Pasaribu. Iya. Selamat malam, Hiras. Malam, Mas Nurman. Siap, Pak Berapa Hiras. orang yang hadir? Gimana hari ini, Pak? Ada 30-an ya, kurang lebih. Nah, termasuk 30. kita. Iya, untuk Nah, Bapak ya. sampaikan nih ilmu Bapak nih pada Iya. webinar ini, Pak. Gimana, sudah siap, Pak, untuk memaparkan, Pak, Ya, siap. materi, Pak? Iya, siap. Kebetulan ini backgroundnya nggak bisa saya pindah. Oh, Nah, gitu. yang Lamemba, tidak apa-apa ya. Nah, ini dari Baik, kawan. ya, Baik, kalau akreditasi. gitu Pak Hiras, untuk melakukan pemaparan materinya, waktu pemaparan 1 jam ke depan. Untuk waktu Iya, dan tempatnya dipersilakan ya, Pak Hiras ya. oke. Silakan, Pak. Terima kasih, Mas. Eh, Adik-adik atau bisa saya katakan karena umumnya sudah banyak yang bekerja di sini ya. Ada yang perusahaan swasta, walaupun ada satu dua tiga mungkin yang belum bekerja ya. Tapi saya katakan eh, saudara ya, saudara-saudari yang saya sayangi ya, silakan untuk mendaftar di Emputan Tular seperti yang sudah dijelaskan tadi. Kampusnya berdekatan dengan jalan tol ya, jadi mudah sekali. Bisa gratis juga, ada Jaklingko dari Kampung Melayu nomor 84, itu langsung ke depannya. Nah, saya juga kadang-kadang bisa naik itu ya, kalau pas dia eh, tanggal ganjil. Nah, karena nomor mobil saya adalah nomor genap. Oke, tidak lebar panjang saya ungkap. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana eh, saudara memilih menjadi prodi akuntansi di UMT. Ya, jadi apa alasan Anda masuk studi akuntansi di Universitas Emputan Tular Jakarta? Ya, reason to choice accounting studies at Emputan Tular University Jakarta. Ini saya bikin dulu PowerPoint-nya. Ya, oke. Nah, inilah nama saya lengkap. Benar, saya adalah eh, dosen Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Ya, cukup terkenal kalau di Jogja ya. Nah, sekarang saya sudah di Angkutan Tular ya, di Magister Manajemen dan Prodi Akuntansi. Nah, kita lihat di sini alasan memilih studi akuntansi ya. Nah, kita akan membahas dulu langkah pertama apa
aksi yang dilakukan dalam akuntansi. Jadi langsung ya. Nah, bisa dikatakan aksi itu adalah action ya atau tindakan dalam perlakuan akuntansi. Nanti kedua akan kita bahas sedikit pengertian akuntansi ya. Tidak secara teoritis, tetapi bagaimana Anda bisa memahami nanti ya. Kalau sudah masuk ke teoritis nanti kita sudah masuk kelas ya. Bagaimana teoritisnya, bagaimana praktiknya ya dalam proses akuntansi sehingga nanti bisa menghasilkan laporan keuangan. Ketiga, beberapa spesifikasi akuntansi nanti akan kita bahas di situ mulai dari akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan seterusnya. Kemudian bentuk-bentuk perusahaan juga perlu tahu ya. Nah, mulai dari perusahaan perorangan ya, nanti dalam bentuk persekutuan. Nah, persekutuan itu kalau Indonesia ada dua, firma dan CP. Nah, perseroan terbatas dan seterusnya. Nanti akan kita bahas. Kemudian apa sih kelebihan jurusan akuntansi dibandingkan dengan jurusan-jurusan lain? Nah, ini nanti menjadi pilihan-pilihan yang utama karena luasnya lapangan kerja yang Anda miliki nanti apabila Anda memasuki studi di S1 akuntansi. Pak Hiras, Pak, Ya, maaf Pak, ini Pak untuk ini Pak materinya belum di-share-in Pak Hiras. Maaf Pak, oh waktu materinya. pembicara. Oh, ya, Belum langsung ke di-share-in. grup aja ya. Iya, mohon maaf Ya, Pak oke. Hiras. Kalau gitu saya ini dulu. Tapi materinya sudah kelihatan kan saya ini? Baru background Pak, belum share screen Pak. Oh, saya belum share screen. Oh iya, sebentar. Iya, iya, iya. Hmm. Ya. Oke, sudah Oh iya, kelihatan? Iya. oke, Oke. aman Pak. Nah, Mari Pak berarti lanjut. dari tadi belum kelihatan ya. Saya Iya, ulang belum dari lihat. awal ya, berarti ya. Tadi hanya Siap. kata-kata. Nih, saya ulang dari awal supaya semua nanti jelas ya. Nah, jadi calon-calon mahasiswa datang hari ini ingin mengenal bagaimana studi akuntansi. Nah, jadi di sini judul yang kita buat adalah alasan memilih studi akuntansi di Universitas Emputan Tular Jakarta. Ya, saya bikin mangkok dulu supaya kelihatan semua. Iya, oke, ini satu-satu tadi ya. Tapi waktu saya 1 jam cukup banyak gitu ya. Nah, kita nanti akan membahas ini ada beberapa poin yang perlu kita bahas. Nah, tadi sudah saya ungkapkan bahwa yang pertama bagaimana aksi atau tindakan dilakukan dalam akuntansi itu perlu tahu dulu sehingga nanti tindakan-tindakan yang dilakukan dalam akuntansi itu atau pencatatan-pencatatan yang dilakukan dalam proses akuntansi itu adalah seperti apa. Nah, kita perlu tahu sehingga kita bisa memilih prodi itu. Kemudian nanti secara teori yang kita ambil dari buku, tetapi Anda mengerti apa pengertian akuntansi. Kemudian spesifikasi akuntansi nanti akan saya uraikan akuntansi keuangan, akuntansi biaya dan seterusnya. Bentuk perusahaan, saudara-saudara sudah tahu bagaimana perusahaan kita di Indonesia mulai dari perorangan, persekutuan, CP dan seterusnya. Kemudian kelebihan apa jurusan akuntansi? Nah, karena Anda memilih suatu jurusan, harapan untuk mendapatkan suatu pekerjaan dan ilmu perlu tahu dari awal, ya. Kemudian bidang pekerjaan apa? Nah, yang akan Anda cari atau yang bisa Anda kerjakan setelah mempelajari akuntansi, ya, lulus sarjana atau S1 akuntansi. Nah, kita lihat di sini, ini nggak nampak semua ya.
Iya, nggak apa-apa. Nah, tindakan akuntansi itu yang pertama, apa itu akuntansi? Nah, itu perlu tahu dulu, ya. Siapa yang menggunakan data akuntansi? Ya. Nah, siapa yang menggunakan data? Nah, yang menggunakan data itu adalah para manajer. Nah, kalau dia sudah perusahaan go public, berarti para perusahaan atau manajer, ya, karyawan dan pihak pengguna, investor. Kalau dia sudah go public. Kemudian kedua, akuntansi nanti akan kita bahas bagaimana sejarah singkatnya, ya. Nah, kalau itu sudah masuk ke teori-teori nanti, mulai dari membuat lempengan atau logam dari mata uang, ya mungkin mata uang waktu itu tidak ada dalam kertas, ya, mungkin dalam bentuk biji-bijian, ya, atau dari tanah, nah, ya, dipadatkan, ya. Nah, kemudian eh, masuklah ke Belanda, ya. Nah, yang disebut dengan tata buku tunggal itu pernah Anda dengar itu, ya, tata buku tunggal. Nah, kemudian eh, apa perbedaan pembukuan dengan akuntansi? Nah, itu perlu kita bahas nanti singkat aja. Kemudian akuntansi dan Anda, ya. Nah, kalau Anda sudah mengenal akuntansi, maksudnya maka Anda akan memperdalam. Setelah memperdalam nanti akan Anda akan mempelajari semua mengenai ilmu-ilmu di dalam akuntansi, termasuk juga praktiknya, ya, sehingga nanti Anda sebagai profesional di bidang akuntan atau akuntansi. Dasar-dasar akuntansi itu ada konsep etika, ya, atau di sini kita sebut itu etika itu adalah konsep dasar bisnis. Jadi setiap ada pencatatan harus ada konsep yang kita gunakan, ya. Nah, kalau sekarang disebut dengan standar akuntansi yang berlaku umum, ya. Kemudian di dalam pencatatan itu nanti ada asumsi yang kita gunakan, ya. Kemudian persamaan dasar akuntansi. Kalau persamaan dasar akuntansi itu sama dengan timbangan. Harta itu sama dengan utang dan modal, kan itu kan? Ada keseimbangan. Nanti kita lihat di gambar, ya. Nah, pengguna konstruksi akuntansi. Nah, ya, penggunanya itu siapa? Ya. Jadi sebelum digunakan oleh pengguna, nah kita katakanlah itu manajemen, para investor. Kalau dia sudah TPK, investor itu tidak hanya satu. Kalau hanya satu berarti perorangan. Tetapi kalau sudah banyak dia, berarti investornya itu sudah banyak. Artinya pemegang sahamnya itu sudah diperjualbelikan, ya. Nah, kemudian bagaimana kita melakukan ringkasan transaksi? Ya, ringkasan transaksi itu biasanya dibuat nanti kemana harus kita posting. Nah, kita masukkan. Nah, itu kalau yang sudah pernah di SMK, SMA, ya dulu, atau sekarang SLTA, belajar akuntansi. Nah, tahu dia, ya. Jadi harus ada transaksi, kemudian transaksi itu nanti kita ringkas dalam bentuk jurnal. Nah, jurnal 2 kolom namanya. Nah, itu ringkasan namanya, ya. Nah, ringkasan itu baru kita pindah. Nah, itu, ya. Kemudian account dan ledger. Account itu adalah kalau bahasa Indonesianya akun juga, akun. Nah, kalau dulu perkiraan, ya, terakhir-terakhir ini sudah masuk akun, ya. Nah, dan ledger. Akun itu adalah perkiraan, berarti satu, misalnya kas, ya, piutang. Nah, itu akun, ya. Kemudian ledger, ya, dalam bahasa Indonesianya di akuntansi juga disebut ledger, sama dengan buku besar, gitu, ya. Nah, kemudian nanti setelah kita susun ledgernya, nanti akan dibuat ringkasan juga dalam bentuk trial balance, ya. Jadi trial balance itu adalah neraca saldo. Jadi saldo kiri, saldo kanan
kita kurangi. Ya, biasanya kalau aset itu lebih besar kanan. Kalau dari segi perkiraan kanan. Nah, kalau dari kita kiri kita. Ya, misalnya kas. Nah, kas itu sebelah kiri kita ya, lebih besar itu daripada sebelah kanan kita. Nah, berarti kalau lebih besar namanya saldo kas. Gitu ya. Kemudian trial balance yang disusun dari saldo-saldo ledger nanti akan dilakukan pengukuran ya, setelah pengukuran penyesuaian. Nah, setelah dimasukkan dalam penyesuaian-penyesuaian, nanti saldo itulah yang disebut dengan adjusted trial balance. Ya, adjusted trial balance. Nah, kalau yang pernah di SMK pasti tahu itu. Neraca saldo disesuaikan. Ya. Nah, saldo disesuaikan bisa neraca saldo disesuaikan. Jadi neraca saldo atau trial balance tadi ya. Nah, di-adjust. Setelah di-adjust, nah kemudian ada saldo setelah disesuaikan. Ya. Nah, kemudian apa itu laporan keuangan atau financial statement? Nah, income statement itu adalah kalau di SMK laporan laba rugi. Ya, itu income statement. Nah, retained earning itu apa? Laba yang ditahan. Dari mana itu laba yang ditahan? Laba yang ditahan itu adalah laba bersih ya, dikurangi kalau dia perangan dulu. Prepay ya, pengambilan pribadi ya, maka saldo laba ditahan. Tapi kalau dalam perorangan langsung ditambahkan ke modal ya. Seperti itu. Bagaimana kalau dia dalam bentuk PT? Nah, itu retained earning dikurangi dividen. Nah, seperti itu ya. Nah, saldo retained earning itulah menjadi tambahan modal atau capital ya. Atau disebut juga kalau dalam perseroan terbatas modal saham. Jadi modalnya itu adalah modal saham ditambah dengan laba ditahan. Seperti itu. Nah, kemudian terakhir-terakhir ini sesuai dengan standar akuntansi internasional, nama neraca yang dulu kita sebut balance sheet, ya balance sheet, namanya sekarang laporan posisi keuangan, ya laporan posisi keuangan. Jadi jangan ada lagi yang mengatakan neraca, gitu ya. Ya mungkin dari orang manajemen pasti dibilang neraca. Nah, kenapa harus laporan posisi keuangan? Kita akan melihat posisi ya keuangan kita dalam balance sheet. Nah, ada asetnya berapa, kewajibannya berapa, nah kemudian modalnya berapa. Harta atau aset dikurangi kewajiban sama dengan modal. Berarti kalau kita buat timbangan, aset sama dengan utang atau kewajiban plus modal. Ya, kalau dalam PT tadi modalnya itu ada dua kan? Modal saham dan laba ditahan. Seperti itu. Itulah tindakan-tindakan yang dilakukan ya atau aksi dalam akuntansi. Kita lihat sekarang nih. Oh, ini agak ini ya. Kurang ke bawah dia. Coba saya ini berkelihatan semua. Nah, ini kelihatan semua ya. Nah, what's accounting? Nah, kita lihat di sini ya. A process of three activity ya. Three activity adalah identifying, recording, communication. Nah, identifikasi, perekaman, komunikasi. Identifikasi tadi kan sudah ada transaksi. Transaksi itu tidak kata-kata ya, tapi ada dokumennya. Itulah transaksi semua. Nah, dokumen itu harus diakui oleh beberapa pihak. Misalnya, pengeluaran kas. Siapa yang tanda tangan dulu? Bagian kas. Yang mengetahui siapa dulu? Kalau ada pembayaran piutang misalnya. Nah, nanti ada
di atasnya itu manajer kas siapa. Nah, ya, jadi ada yang mengetahui minimal dua. Nah, sehingga uang itu keluar. Apakah dalam bentuk cek, ya? Nanti si penerima cek itu bisa menukarkan ke bank. Nah, transaksi itu harus ada dokumennya yang harus kita identifikasi. Bagaimana cara mengidentifikasi? Contoh, pembayaran piutang. Nah, identifikasi. Dari pembayaran piutang itu, kita akan masukkan nanti ringkasan. Nah, apa itu? Kalau pembayaran utang, ya. Jadi, kalau orang lain mempunyai tagihan ke kita, berarti perusahaan mempunyai utang. Kan itu kan? Nah, dibayar utang kepada Tuan A atau toko A. Berarti utangnya harus kita lihat, kemudian kasnya harus kita lihat. Oh, kalau kita bayar utang, berarti dia nanti masuk ke debit. Nah, ini sudah masuk ke praktik ya, tapi yang penting tahu dulu. Nah, jadi yang dimaksud identifikasi itu adalah bagaimana kita mengidentifikasi transaksi-transaksi itu nanti supaya tepat masuk ke akun. Ya, itu aja. Nah, ya, kalau sudah masuk praktek nanti kita harus praktek. Ya, dokumennya mana, jurnal mana, akunnya mana, gitu kan? Buku besarnya semua mana, itu harus lengkap. Makanya buku besar itu sudah bisa diidentifikasi kalau kita sudah melihat transaksi. Nah, gitu ya. Nah, yang sudah kita ringkas tadi, ada yang ke utang, ada yang ke kas, langsung kita posting. Oh iya, masuk utang. Nah, itulah perekaman, recording, merekam apa yang sudah terjadi tadi. Nah, kita masukkan ke utang, saya ulang kembali tadi, kemudian masuk lagi kas. Kasnya kan keluar, karena kita membayar utang. Orang lain punya piutang kepada kita kan? Nah, kita punya utang. Nah, jadi masuk utang, kemudian masuk ke akun kas. Ya, kalau akun kas itu sebelah kanan kita, ya kita hadapi dia kan, kanan kita, gitu ya. Berarti kalau di akun sebelah kanan kita itu kredit, nah, sebelah kiri kita debit. Nah, itu kalau kas, gitu ya. Kemudian communication ya. Kenapa perlu kita komunikasikan? Ya, karena semua transaksi yang ada di dalam akuntansi kita harus ada komunikasi tiap-tiap hari. Nah, misalnya ini transaksi ini sudah saya posting ya, jangan sampai 2 kali posting. Nah, itu adalah sebagai petugas-petugas itu harus jelas apa yang sudah dikerjakan hari ini. Ya, nah apalagi yang belum dikerjakan hari ini itu harus ada komunikasi. Jangan sampai 2 kali catat. Nah, itu menjadi masalah, gitu ya. Nah, kalau tidak ada komunikasi, si yang mengerjakan berikutnya harus lihat dulu, cek satu-satu, itu kan? Oh, ini sudah dicatat si Anu. Nah, ini nggak perlu lagi dicatat, seperti itu ya. Nah, itu mengkomunikasikan, ya. Nah, kita lihat di sini bagaimana ilustrasi proses akuntansi. Nah, ini dia identifikasi, recording. Recording itu kalau dalam komputer akuntansi merekam, berarti memasukkan, menginputkan data-data ke dalam komputerisasi, ya, atau dalam uh, uh, komputer, ya. Kalau dia manual, kita masukkan dalam perkiraan buku besar tadi, ya, perkiraan. Nah, buku besar. Perkiraan itu adalah tunggal satu-satu. Kalau buku besar semua. Nah, makanya perkiraan dalam buku besar. Nah, makanya kita sebut perkiraan buku besar. Ya. Nah, kemudian perlu ada komunikasi sudah jelas tadi. Memang harus ya kalau sekarang kan sudah ada WA. Ini sudah saya apa ya, catat ya dan seterusnya. Ini laporannya. Nah, sekarang ingat, kalau kita sudah menggunakan komputerisasi, tiap hari itu sudah ada laporan, ya, ada laporan akuntansinya tiap hari gitu loh. Makanya ada komunikasi. Kita lihat.
Nah, bagaimana pertanyaan-pertanyaan yang sering terjadi bagi pengguna? Nah, dari catatan-catatan tadi yang sudah kita masukkan semua, termasuk juga laporan-laporan harian, nah itu ada pertanyaan nanti. Kalau ada yang bertanya, apakah uang tunai cukup untuk membayar tagihan? Nah, Anda harus bisa menjawab segera. Kenapa? Karena Anda sudah catat semua. Ya, kejadian-kejadian kemarin atau peristiwa keuangan yang kemarin itu sudah catat. Jadi kalau manajer menanyakan kepada kita, berapa uang kita? Karena ini ada tagihan ini. Langsung jawab. Nah, kalau Anda sebagai akuntan tidak bisa menjawab, nah berarti belum dikerjakan yang kemarin. Nah, gitu ya. Jadi makanya yang tiga tadi harus jelas-jelas dikerjakan ya. Jadi ada job list-nya bagian accounting itu nanti ya. Nah, apakah kita sanggup memberikan kenaikan gaji kepada karyawan? Nah, ini harus lihat dulu. Oh, kita sudah membuat laporan kan secara ringkas tadi kan. Kebetulan ini bulan November. Nah, kan sudah kita kerjakan semua. Oh, untung kita ada. Kenaikan gaji nggak bisa, Pak. Apa yang bisa? Bonus. Nah, mungkin ya. Karena kita nggak tahu ke depan. Ya. Nah, bonus dulu aja, Pak. Ini, tapi jangan kenaikan gaji. Kalau kenaikan gaji untuk menurunkan udah sulit. Nah, seperti itu. Itu bisanya ya. Berapa biaya produksi setiap unit produk? Nah, siapa yang meminta siapa yang meminta biaya produksi ini? Manajer produksi, manajer pemasaran. Kenapa harus manajer produksi? Supaya manajer produksi bisa mengkomunikasikan ke bagian pemasaran. Kalau tahu harga kosnya misalnya adalah Rp90, maka bagian pemasaran pasti tahu nanti kita harus mendapatkan laba 20% ya. Dari 90 misalnya, berarti 18. Berarti kita harus jual berapa? 108 misalnya seperti itu, ya. Jadi harus tahu segera. Nah, makanya laporan ringkas itu setiap saat harus ada karena sekarang sudah menggunakan komputerisasi. Nah, lini produk mana yang paling menguntungkan? Nah, ini ya. Kan ada mesin-mesin mungkin mesin lama ya sering rusak, itu. Nah, itu harus perhatikan. Oh, ini ada mesin ini agak rusak ini. Ya. Jadi lambat dibandingkan dengan mesin yang lama. Nah, sekarang pertimbangkan itu mesinnya. Apakah kita ganti atau tidak? Seperti itu ya. Itulah gambaran ya. Nah, ini sebenarnya di materi ini sudah ada. Nanti saya kirim di kita ya di WA group. Nah, kita lihat di sini apa perbedaan bookkeeping dan accounting ya. Kalau bookkeeping itu kan dari Belanda itu. Nah, sedangkan accounting itu asalnya dari Inggris ya. Yang saya sebutkan tadi awal mulanya dari Pacioli ya. Pacioli ahli accounting dulu masih menggunakan kepingan-kepingan ya. Nah, kemudian kalau bookkeeping itu menggunakan double ya. Double apa namanya? uh, pencatatan ganda ya double pokoknya double pencatatan ganda ya. Nah, sedangkan akuntansi itu adalah menggunakan hanya satu contoh. Kenapa bookkeeping itu menggunakan akuntansi ganda atau pembukuan ganda? Karena di dalam pembukuan itu ongkos itu hanya satu perkiraan. Sedangkan di accounting, biaya itu masing-masing biaya, jenis biaya. Misalnya, biaya sewa, biaya transportasi, biaya listrik. Nah, kalau di pembukuan, apa namanya? Ongkos. Semua ongkos satu akun. Nah, jadi kita nggak bisa menganalisa mana pembayaran listrik, mana pembayaran transportasi, dan sebagainya. Ya. Nah, kemudian kita lihat sekarang. Nah, apa itu konstruksi dari accounting itu? Tadi sudah kita jelaskan
etikanya, ada standar perilaku ya. Jadi ada standar yang kita gunakan di dalam setiap pencatatan, tidak asal mencatat. Dan standar-standar yang kita gunakan itu harus konsisten, nggak bisa berubah ya. Nah, misalnya tahun ini kita buat metode garis lurus. Contoh, ini sudah masuk ke teori kita. Kemudian tahun depan kita buat penyusunan ganda. Nggak bisa. Kalau dalam standar akuntansi keuangan itu harus konsisten. Kalau garis lurus ya sampai umurnya ya berakhir. Nah, tetap garis lurus. Ya. Nah, kemudian General Accepted Accounting Principle itu adalah merupakan pernyataan berterima umum atau prinsip-prinsip berterima umum. Jadi setiap kita mengambil keputusan metode apa yang kita buat ya. Nah, solusinya itu atau yang kita putuskan itu harus diterima oleh banyak orang ya. Karena kalau dia sudah go public, nah itu kan laporan keuangan harus diinformasikan di bursa efek. Nah, jadi pernyataan-pernyataan dalam akuntansi atau laporan keuangan itu harus berterima umum gitu ya. Nah, kadang standar akuntansi keuangan belum ada, tapi ada perlakuan-perlakuan khusus ya harus dilakukan. Nah, perlakuan-perlakuan khusus itu harus berterima umum. Itu maksudnya ya. Nah, kita lihat di sini ya asumsi. Ya, kurang atas ya. Bentar saya geser dulu. Nggak bisa. Udah. Hanya data transaksi yang dinyatakan dalam bentuk uang. Ya, ini saya geser ke bawah. Bentuk uang ya. Yang dimasukkan dalam catatan akuntansi. Kalau dia tidak dalam bentuk uang, nggak bisa. Ya. Nah, itu. Kemudian entity ekonomik ya. Termasuk organisasi atau apapun dalam masyarakat. Entity itu kan suatu apa? Kegiatan-kegiatan organisasi organisasi apa dia entitasnya ya. Itu. Apakah dia misalnya perorangan, CP, PT dan sebagainya. Ini saya geser dulu. Iya, ya. Ini mengenali situasi etika dan isu etika yang terlibat ya. Nah, gunakan etika pribadi Anda untuk mengidentifikasi situasi dan masalah etika. Ya, tapi walaupun dikatakan pribadi Anda, tetapi harus berterima umum semua. Ya, beberapa bisnis dan organisasi profesional menyediakan kode etik tulis. Ntar Bang, ntar lagi Zoom. Nanti. Ya, nanti saya kabarin. Saya lagi Zoom. Yuk. Nanti saya kabarin, Bang. Oh, iya. Ya, dikit lagi, Bang. Oke. 3. Identifikasi alternatif dan pertimbangan dampak setiap alternatif terhadap berbagai pemangku kepentingan ya. Nah, ini ada pilihan alternatif yang paling etis. Nah, itulah yang kita gunakan dengan mempertimbangkan semua konsekuensi ya. Terkadang akan ada satu jawaban yang benar ya. Nah, situasi lain melibatkan lebih dari satu solusi yang benar. Nah, situasi ini memerlukan evaluasi terhadap masing-masing dan pemilihan alternatif terbaik. Nah, biasanya dalam tim accounting ya atau suatu tugas-tugas akuntansi keuangan mereka nanti saling di situ berdiskusi ya dalam mengambil keputusan. Tidak bisa diambil oleh satu orang ya. Sehingga pertimbangannya itu nanti adil gitu ya. Oke. Ini coba kurang bawah ya. Ini bisnis enterprise ya. Suatu orang pada umumnya merupakan kepemilikan tunggal ya. Nah, kalau satu orang ya berarti pemiliknya satu orang ya, pemodalnya satu orang ya. Kalau pemiliknya 2 orang atau lebih, nah itu bisa nanti bentuk kemitraan. Nah, ini bisa dalam bentuk CP. Nah, kemudian persekutuan.
Nah, kalau di Amerika itu tidak dikenal firma, ya, dan CP. Di Indonesia-nya ada. Nah, yang paling tidak yang paling populer di Indonesia itu CV. Nah, firma itu sudah nggak ada lagi. Ya, biasanya dulu bus, ya. Kemudian bisnis yang diorganisasikan sebagai badan hukum terpisah berdasarkan hukum perusahaan negara dan memiliki kepemilikan yang berbagi, ya, menjadi yang terbagi menjadi saham, ya, yang dapat dipindah tangankan. Inilah yang disebut PT, ya. PT itu ada dua, tertutup dan TBK. Kalau tertutup berarti hanya kalangan, biasanya keluarga. Tapi kalau sudah TBK, seperti yang dikatakan di sini, itu pemilik modalnya sudah bisa berpindah-pindah dan banyak, ya. Gitu. Kalau bisa PT yang bagus itu bertahan, ya. Nah, di sini ada ilustrasi mengenai basic counting equation. Nah, persamaan dasar akuntansi. Nah, ini aset. Nah, sama dengan liabilities ditambah dengan stakeholders equity. Nah, ya, pemilik modal, ya. Jadi aset itu terdiri dari utang dan modal. Makanya harus lihat. Kalau utang kita lebih banyak dari modal, nah itu bahaya juga itu, ya. Artinya kalau utang lebih banyak, perusahaan tidak mampu membayar semua dari aset. Nah, gitu ya. Karena modalnya lebih kecil. Itu. Usahakan modal itu harus lebih besar, ya. Gitu. Nah, ada beberapa spesifikasi akuntansi. Ya, ini juga perlu Anda pelajari, ya. Nah, akuntansi apa saja? Akuntansi keuangan, ya. Nah, di sini adalah mencatat data akuntansi seperti yang kita utarakan tadi, pencatatan akuntansi, ya. Akuntansi keuangan itu adalah merupakan dasar, ya, dalam proses akuntansi. Dia hanya sampai penyusunan laporan keuangan, ya. Ada perusahaan jasa, perusahaan dagang. Nah, kalau sudah masuk nanti akuntansi keuangan kedua, nanti di situ ada akuntansi manufaktur. Nah, tapi tidak masuk mengenai akuntansi biayanya, tapi bagaimana pencatatan akuntansi keuangannya saja, ya, di manufaktur. Itu akuntansi keuangan. Nah, kita lihat di sini ada sistem akuntansi. Bagaimana kita menyusun sistem akuntansi? Ya, kalau definisi sistem akuntansi disebut penetapan pola catatan dan laporan akuntansi serta pengembangan prosedur dan pengumpulan, pencatatan dan penyusunan data-data akuntansi. Nah, sistem akuntansi itu kita susun biasanya kalau Anda sudah lulus dari S1 dengan gelar S sarjana, ya. Nah, titik AK akuntansi. Jadi gelarnya sarjana akuntansi. Jangan SE lagi. SE itu gelar untuk ilmu ekonomi. Ya, jangan salah. Karena ada peraturan 2010, ya, dilihat nanti di situ. Gelar-gelar untuk ekonomi itu untuk sarjana ekonomi, ilmu ekonomi, ya, SE. Kalau manajemen bagaimana? Sarjana manajemen, SM. Kalau akuntansi S titik AK, sarjana akuntansi. Ya, itu harus tahun ini harus dipakai itu. Jangan menggunakan SE lagi, gitu ya. Nah, ya, masuk. Nah, bagaimana kita menyusun sistem akuntansi? Yaitu mengumpulkan dokumen dulu semua, nanti kita identifikasi akun-akun apa saja yang timbul dari transaksi yang dilakukan selama 3 bulan terakhir ini. Nah, itu nanti yang timbul ada akun atau perkiraan. Perkiraan-perkiraan yang akan timbul itu, itulah yang disebut dengan mengidentifikasi yang akan dibuka atau mengidentifikasi akun yang akan dibuka. Ya, akun itu sama dengan perkiraan. Gitu ya. Nah, bagaimana kita menyusun sistem akuntansi. Setelah ada itu nanti barulah dilakukan transaksi dalam akuntansi keuangan. Ya, karena kita sudah susun akunnya, buku besarnya, ya, akun buku besar atau akun ledger.
sama ya. Nah, neraca saldo atau trial balance-nya bagaimana, setelah itu nanti bagaimana kita menyusun adjusted trial balance ya. Dari situ nanti sudah bisa kita susun laporan keuangan gitu ya. Nah, sekarang akuntansi biaya. Nah, ini sudah meliputi nanti ya aktivitas akuntansi yang berhubungan dengan pencatatan, penggolongan, peringkasan dan penyajian biaya-biaya. Nah, di sini nanti ada biaya material, labor, dan overhead. Ya, material itu apa? Bahan baku langsung, ya. Nah, labor itu apa? Tenaga kerja atau biaya langsung untuk produk. Overhead itu apa? Biaya-biaya tidak langsung, tapi bisa membentuk suatu produk. Nah, maka cost itu bisa kita hitung, ya. Cost dari suatu produk, ya, yang melekat dalam produk itu. Nah, cost biaya. Nah, materialnya kita beli kan? Nah, itu biaya material. Upah kan kita bayar. Nah, biaya upah. Overhead kan ada listrik, pemeliharaan dan sebagainya. Ya, depresiasi pabrik. Nah, itu masuk nanti ya. Itulah yang dibahas nanti sampai bisa membuat pelaporan biaya. Nah, itu juga sama, harus direkam semua tiap hari. Jadi kalau manajer meminta harga pokok satu produk harus tahu, gitu kan? Nah, itu gambaran. Nah, jadi mahasiswa itu nanti setelah belajar di akuntansi, diajari dia disiplin menjalankan tugas. Jangan sampai lengah. Nah, ini merupakan pelajaran bagi mahasiswa nanti bagaimana dia bertindak di dalam suatu apabila dia mendirikan suatu perusahaan. Nah, ini pengalaman besar ini. Nah, terus akuntansi anggaran. Nah, ini sambil langsung saya jelaskan. Akuntansi anggaran itu bagaimana merencanakan, ya, merencanakan biaya-biaya. Kalau dia akuntansi biaya, biaya materialnya berapa, biaya tenaga kerja berapa yang harus kita anggarkan, kemudian biaya overhead-nya berapa tahun ini. Nah, anggaran itu bisa dibuat bulanan, ya. Nah, kalau bulanan, nah harus dihitung nanti. Nah, termasuk nanti overhead itu kalau setahunan dibagi 12 seperti itu, ya. Nah, tugas apa nanti yang Anda kerjakan kalau Anda sudah mengetahui anggaran bagian keuangan? Pasti. Nah, kalau dia staf awal dulu setelah tamat S1 mungkin ya baru awal ya staf dia. Tapi kalau dia sudah berpengalaman nanti kemana dia? Kalau dia di swasta, ya bisa manajer keuangan, ya, nah, atau manajer anggaran. Nah, kalau BUMN, manajer anggaran. Kalau perusahaan pemerintahan, nah nanti membuat anggaran. Dia bisa menjadi bendaharawan dan sebagainya. Itu meningkat sesuai dengan pengalaman Anda nanti di swasta, pemerintah maupun di usaha-usaha lain, ya. Nah, pemeriksaan akuntansi ini penting. Kalau akuntansi keuangan, akuntansi biaya tadi bagus ya dilaksanakan, pemeriksaan juga bisa efektif. Kalau efektif, ya, maka semua sudah berjalan bagus. Nah, inilah yang perlu Anda ketahui sebagai calon mahasiswa. Dengan mengetahui akuntansi, Anda sudah punya bekal apabila nanti bisa membuka suatu usaha. Ya, kalau bekerja saya pikir mudah. Ya, yang penting Anda nanti akan diajari bagaimana perkuliahan secara teori, praktik, ya, dan pemecahan kasus-kasus. Nah, akuntansi pajak. Nah, kenapa dipelajari akuntansi? Di manajemen mungkin dia hanya pengantar hukum pajak, ya, dan memang harus tahu. Tapi di akuntansi ini harus ada, ya, hukum pajak dulu, tax accounting, akuntansi pajak, baru manajemen pajak. Nah, itu harus nanti dipelajari, ya. Nah, bagaimana meminimalisir pembayaran pajak oleh perusahaan, ya. Jadi gitu. Bagaimana efisiensi
akuntansi bisa meminimalisir pajak yang harus dibayar emputan tular. Nah itu harus ahli akuntansi pajak ya dan manajemen pajak itu pemerintahan ya. Nah ini tentang transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan lembaga-lembaga pemerintah baik daerah maupun pusat ya. Di sana nanti ada penerimaan, ada pengeluaran, ada kata surplus ya, ada kata minus ya. Nah, gitu. Nah, bentuk perusahaan itu adalah kalau kita lihat di sini perusahaan perorangan ya, suatu perusahaan yang dimiliki oleh satu orang ya, yang bertanggung jawab ya seluruh kekayaan perusahaan. Apabila perusahaan rugi, maka kerugian itu akan ditanggung oleh perorangan itu, gitu ya. Kemudian persekutuan, nah ini di Indonesia masih ada. Nah, tapi di Amerika namanya sudah digabung ini persekutuan. Nah, ya, persekutuan aja. Nah, ya. Nah, itu suatu perusahaan dari 2 orang atau lebih yang bergabung jadi satu nama. Ya, misalnya firma ABC. Nah, itu ya bergabung menjadi satu nama. Bagaimana modalnya? Ya, tergantung kemampuan mereka untuk memodal. Nah, setelah beroperasi, mereka melakukan akuntansi, ya dia harus bisa membagi. Kalau tidak ada aturan dalam pembagian laba bagaimana? Maka laba akan dibagi sesuai dengan perbandingan modal. Nah, itu. Ya, mau ada si A memiliki modal 5 juta. Nah, si B memiliki modal 3 juta. Si C 2 juta. Ya, sesuai perbandingan modalnya. Ya. Nah, misalnya yang pertama 5/10 dikali labanya berapa? Misalnya labanya hanya 1 juta. Nah, berarti dia harus mendapatkan 500.000 seperti itu ya. Oke, komanditer. Nah, ini sama, cuman komanditer itu kalau di Indonesia itu ada pesero aktif dan pesero pasif. Nah, ini. Kalau pesero aktif itu mendapatkan gaji, upah. Tapi kalau pasif, dia hanya mendapatkan bagian laba. Nah, itu ya. Nah, ini tanggung jawabnya sudah ada di situ ya. Nanti saya kirim ke WA. Nah, ini PT. Tertutup. Ya. Kalau tertutup nggak bisa menjual sahamnya, hanya keluarga atau kalangan kelompok ya. Kalau TBK berarti bisa dijual ke umum dan bisa berpindah gitu ya. Nah, supaya pemegang saham itu eksis ke perusahaan, maka akuntansinya harus bagus, gitu ya. Nah, seperti itu. Koperasi, nah ini juga perlu dipelajari masuk akuntansi keuangan, ya. Atau kalau di prodi akuntansi disebut akuntansi pengantar 2. Nah, ini harus dimasukkan ini koperasi. Ya, kalau sempat ya. Nah, walaupun bisa dipelajari karena transaksi-transaksi koperasi itu yang berbeda dengan akuntansi keuangan hanya pada saat laporan laba anggota apa namanya SHU, sisa hasil usaha, itu yang beda ya dengan akuntansi keuangan. Nah, itu mudah dipelajari. Nah, yayasan itu juga ada pribadi seperti akuntan tular itu pribadi ya. Oh, ini kurang ini, bentar. Nah, yayasan itu ada juga 2 orang atau lebih. Oh, nggak bisa saya geser ini, bentar. Oh, ini pakai gini. Nah, udah. Nah, ya, yang di bawahnya itu adalah 2 orang atau lebih. Itu bisa ya. Nah, kemudian kita lihat di sini kelebihan jurusan akuntansi. Ya, sudah banyak sebenarnya saya ungkap tadi ya, tapi nggak apa-apa, ini tambahan. Banyak diminati calon mahasiswa karena peluang lapangan kerjanya luas. Selain itu, lulus sarjana akuntansi gelar S.AK sesuai Kemdikbudristek ya,
nomor 4191. Lihat di situ tahun 2022. Ya, harus berubah. Jangan SE lagi. Nanti dianggap orang lulusan akuntansi itu sarjana ekonomi, berarti ilmu ekonomi, bukan akuntansi, ya. Nah, gitu ya, sarjana akuntan. Nah, kemudian Anda belajar di S1 akuntansi, Anda merasa percaya diri tadi karena betul-betul menguasai keuangan perusahaan dan akuntansinya. Nah, dan memiliki kompetensi, ya, kemampuan mengelola akuntansi dan keuangan perusahaan serta mengaudit. Nah, berarti controlling akan berjalan baik, ya, atau baik sekali apabila akuntansi dan keuangannya itu terekam, tercatat dengan baik. Nah, itu ya. Nah, makanya saya katakan tadi, kalau Anda disiplin mengerjakan itu, pasti Anda nanti merasakan bagaimana Anda kalau sudah punya perusahaan dan punya anak buah, ya, Anda harus ajarkan nanti ke anak buah Anda, gitu ya. Nah, ini ke terlalu apa ya? Mungkin tidak apa-apa. Ini kita lanjutkan aja. Kelebihan jurusan prodi akuntansi masih lanjut ya. Nah, mahasiswa semester 5 akan dilibatkan sebagai asisten dosen nanti. Kenapa? Untuk mengasah mahasiswa, ya, lebih dalam lagi, ya, belajar akuntansi, ya. Nah, sebelum selesai studi atau pada semester 6 sudah bisa mengikuti sertifikasi kompetensi akuntansi, ya, dengan gelar CA, ada beasiswa nanti. Nah, kita belum lakukan kan? Nah, kebetulan saya sebagai anggota utama di YAI, ya. Jadi nanti informasi-informasi nanti akan saya beritahu ke mahasiswa sehingga nanti mereka bisa mengikuti CA. Kenapa harus ikuti itu? Kalau Anda sudah lulus nanti S1, belum mendapatkan pekerjaan, Anda bisa buka kantor jasa akuntansi, ya, kantor jasa akuntansi. Anda bisa membantu usaha-usaha kecil dan usaha menengah, ya, untuk menyusun laporan keuangan dan pajak. Kan sudah belajar pajak. Nah, seperti itu ya. Banyak yang minta itu. Ya, coba lihat kalau Anda datang ke Polda, banyak yang ngerjakan itu. Ya, uangnya banyak, ya. Setelah semester 3, 5, 7, mahasiswa diwajibkan mengikuti sertifikasi kompetensi akuntansi, ya, yang diselenggarakan oleh BNSP, ya, BNSP dari tenaga kerja, ya. Ada tingkat pratama, madya, dan ahli akuntansi, ya. Ujian ini tidak menggunakan perkuliahan karena diselenggarakan di sela-sela akhir semester, ya, baik akhir semester 3, semester 5, semester 7, ya. Nah, kenapa harus diberikan atau Anda mendapatkan sertifikat? Untuk pendamping ijazah. Jadi kalau Anda melamar nanti suatu perusahaan, akan dilihat nanti SKP-nya bagaimana. Oh iya, dia dapat akuntansi pratama, ya, madya sama ahli. Oh ya, udah masuk ini bagian keuangan ini akuntansi, ya, gitu. Oh, ini pajak ada. Oh, nanti mungkin diantara itu keuangan dan pajak karena memang identik itu, ya. Harus dua-duanya diketahui kolektif baru masuk di bagian keuangan, ya. Nah, bidang pekerjaan tadi udah banyak sebenarnya, tapi tidak apa-apa, ini kita masukkan. PNS bisa, ya. Tadi kalau Anda masuk PNS berarti Anda nanti akan ditempatkan, kan sudah ada SKPI, ya, surat keterangan pendamping ijazah, akan ditempatkan sesuai perusahaan. Sekarang itu sudah wajib melihat itu, tidak boleh main-main untuk lulusan-lulusan. Jangan Anda jurusan akuntansi tempatkan bagian personalia, dia salah itu, ya. Artinya mereka tidak mengetahui, ya. Makanya ada SKP ini supaya perusahaan itu nanti bisa melihat SKPI-nya, keahliannya kemana arahnya, seperti itu, ya. Nah, kemudian swasta juga demikian, ya, akan dilihat semua, ya.
waktu pertama Anda masuk S1 akuntansi, mungkin stop dulu, pengalaman, dilihat nanti pekerjaan Anda. Kalau Anda disiplin tadi mengerjakan itu, akan naik. Ya, bisa bendaharawan, bisa akuntan manajemen, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian menjadi wirausaha mandiri. Anda kan diberikan juga pelajaran di S1 kewirausahaan. Artinya lulusan itu semua tidak mungkin ke perusahaan pegawai negeri dan swasta, ya, nggak mungkin. Tapi ada yang berminat juga. Saya swasta aja dah, masa gajinya segitu kan? Nah, dia masuk menjadi wirausaha aja. Nah, ya, dan mandiri. Nah, dia kan sudah pengetahuan dasarnya udah lengkap semua. Keuangan bisa, akuntansi bisa, perpajakan bisa, apalagi yang kurang. Ya, manajemennya itu banyak yang membantu kita nanti. Manajemen itu sudah ada dipelajari di waktu semester pertama. Dulu pengantar bisnis, sekarang kalau nggak salah itu diganti pengantar manajemen. Karena di pengantar manajemen itu sudah ada jenis-jenis perusahaan. Nah, gitu ya. Kalau itu pengalaman saya dulu. Tapi di Emputan Tular mudah-mudahan juga sudah berbenah itu ya. Dan saya lihat bagus sekali ya. Kemudian buka kantor jasa akuntansi. Tadi sudah sebenarnya ya. Yang penting Anda sudah punya gelar CA, Chartered Accountant, ya. Nah, dengan sertifikat ini Anda berhak buka, tidak perlu izin, ya, tidak perlu izin kemana-mana. Buka langsung perorangan aja. Nah, kantor jasa akuntansi, Anda sudah buka di situ, ya. Artinya Anda bisa menyerap tenaga kerja lain juga, ya, kalau maju nanti. Konsultan pajak, ya, karena memang di S1 ini Anda belajar perpajakan nanti. Mulai dari perpajakan, akuntansi pajak, dan pengelolaan pajak atau manajemen pajak. Tadi kan sudah kita jelaskan. Nah, itulah bidang-bidang yang perlu dikerjakan ya. Nah, kemudian sudah selesai. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Waktunya Pak sih mungkin ya. Ya, pas Iya, sekali Pak. ya. Tanya apa dosen? Iya. Iya, oke Pak Hiras nih. Sangat menarik juga ya Pak pembahasannya mengenai akuntansi ya Pak Hiras. Iya. Bahwa kita dari pembahasan materi Pak Hiras nih, kita belajar apa itu akuntansi, dasar-dasar akuntansi, Iya. pengguna si akuntansi, bahkan sampai kelebihan prospek Pak Hiras ya. Ini saya ambil Iya. belajar juga. Terima kasih. Iya. Ini sangat Oke. akuntansi. Pak Iras, untuk sesi selanjutnya dan teman-teman kita akan ada tanya jawab. Ya. Tapi sebelum sebelum mengadakan sesi tanya jawab, saya ingatkan kembali ya kepada teman-teman untuk mengisi link presensi yang ada di kolom komentar. Karena dengan mengisi link tersebut nanti untuk mendapatkan e-sertifikat, dan yang terakhir akan ada door prize juga nih untuk teman-teman Pak Hiras. Jadi Oh untuk door ya. prize, iya, jadi tidak hanya mendapatkan ilmu, wawasan, materi pembelajaran, dan nanti akan ada door prize juga. Jadi untuk teman-teman yang antusias dan bertanya di webinar ini, dan teman-teman yang antusias juga posting kegiatan webinar ini di akun pribadi teman-teman, dan jangan lupa tag di akun Edunitas Expert Class. Seperti itu. Kayaknya udah banyak nih kayaknya yang mau tanya nih Pak Hiras nih mengenai Iya. Izin Pak Hiras bertanya. Iya, silakan Mas. saya Bisa satu-satu. ditampilkan di slide yang 33 itu terakhir ya. Terakhir, 33. Iya. Nah, itu pertanyaan pertama. Tadi kan kalau apabila sudah mempunyai gelar CA, boleh membuka kantor jasa akuntan. Pertanyaannya, apakah boleh tidak seorang itu tidak berserjana akuntansi, misalkan sarjana hukum gitu, tapi dia sudah Oh, bergelar CA. Nah, bolehkah dia membuka jasa akuntan? Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu kan konsultan pajak juga sama, misalkan sarjana itu bukan sarjana AK, iya bukan sarjana AK, tapi dia mau membuka konsultan pajak dengan dia mempunyai sertifikasi brevet pajak A dan brevet B gitu. Gimana ya. tuh, Pak?
Benar. Saya jawab dulu yang konsultan pajak ini ya. Dari Fakultas Hukum, dari manajemen, dari akuntansi, bisa dapat brepet A dan B. Kenapa? Karena di brepet A dan B itu sudah belajar akuntansi juga. Akuntansi pengantar 1 dan 2. Ya, dia bisa buka untuk konsultan pajak. Ya, walaupun dia dari Fakultas Hukum, tidak ada masalah. Ya, tapi saya katakan tadi, kalau dia di akuntansi S1, otomatis dia sudah mempelajari perpajakan. Untuk mendapatkan sertifikat brepet A dan B itu sangat mudah. Ya, apalagi perguruan tinggi kita atau prodi akuntansi kita sudah menyelenggarakan brepet pajak A dan B. Ya, mudah-mudahan nanti jumlahnya bertambah, jumlah mahasiswanya yang ikut brepet pajak nanti akan kita libatkan juga dari Dirjen Pajak, ya, sehingga mereka dari Dirjen Pajak ada dosen-dosen nanti untuk mengajar atau mengampu perkuliahan perpajakan ini. Nah, kemudian mengenai CA hanya didapat oleh prodi akuntansi yang sudah belajar di akuntansi. Bisa saja dia semester 7 bisa dapat gelar CA, belum lulus S1, mungkin karena sesuatu ada pekerjaan lain, kemudian dia dapat CA. Nah, kalau bisa diselesaikan dulu S1-nya, kelar, kemudian nanti apa namanya ya, profesionalisme itu nanti akan kelihatan kalau dia sudah sarjana akuntansi, kemudian ada CA. Nah, tapi kalau dia nggak punya gelar CA, nilai jualnya, value-nya kurang mungkin ya. Bukan berarti nggak bisa, bisa. Nah, bisa langsung. Kalau sudah ada CA, walaupun dia transkrip nilainya semester 7, dia sudah bisa buka praktik akuntansi. Ya. Nah, kantor jasa akuntansi namanya. Ya. Nah, tapi saran saya selesaikanlah SAK-nya ya supaya lebih terjual nama Anda ya. Seperti itu. Ya. Mohon maaf Pak, maksudnya kalau bukan sarjana akuntansi gitu, Oh, misalkan sarjana oh. hukum tak boleh, tapi mempunyai sertifikat CA, boleh nggak untuk buka kantor jasa akuntan? Aduh, sebenarnya CA itu kan sekarang sudah ujian ya, ujian akuntansi. Mungkin Oh, saja dari SH itu ya bisa belajar. Sekarang kan ada privat-privat akuntansi kan, seperti dulu itu akuntansi dasar terampil mahir. Nah, yang dulu itu bisa ikut ujian CA. Nah, karena kenapa? Di S1 akuntansi saja, walaupun dia belum selesai semester 8 atau selesai S1, bisa dapatkan gelar. Berarti tanpa gelar juga di akuntansi bisa. Nah, oleh karena itu, apabila dia seorang sarjana hukum bisa dapat gelar CA dengan ujian sekarang kan, itu tidak masalah. Silakan buka. Namanya kantor jasa akuntansi, ya. oke, Dengan berarti tidak harapan. mengikat ya Pak, harus sarjana akuntansi gitu, nggak harus Oh, gitu ya? enggak ada. Enggak ada. Kalau dalam ketentuan itu memang enggak ada. Tapi kalau Anda sudah punya gelar CA, ya, berhak untuk buka kantor jasa akuntansi, ya. Enggak tahu peraturan yang baru, tetapi kalau yang dulu seperti saya langsung buka aja waktu itu. Nah, tanpa eh, melihat izin dari Departemen Keuangan atau dari notaris, langsung buka, tidak perlu notaris. Tapi Oh kalau gitu. dia dalam bentuk 2 orang atau lebih dalam bentuk CP, nah itu harus notaris. Ya, kalau perorangan sudah langsung buka walaupun fakultas hukum. Ya, Iya. dengan Oke. asumsi tadi, walaupun dia belum selesai sarjana akuntansi, bisa dapat CE, itu kan? Berarti tanpa gelar bisa. Berarti kalau dia sudah hukum, kemudian dia ujian CE lulus, berarti semua sudah memenuhi persyaratan CE. Oh, yang penting ikut ujiannya itu ya. Betul, lulus.
Anda kan bisa kursus akuntansi, privat privat kan? Tidak masalah. Atau mungkin saudara, tolong ajarin saya akuntansi dong. Nah, itu kan bisa. Yang penting, Berarti mesti uh, briefing A, briefing B dulu ya, baru si E-nya. iya, kan ada namanya akuntansi dasar dan terampil aja. Dasar terampil. Berarti dasar itu akuntansi keuangan, sedangkan terampil itu sudah masuk akuntansi biaya. Boleh deh Soalnya, Pak dosen. Nih, saya kan udah masuk UMT nih, tapi jurusannya Fakultas Hukum. Tapi rencananya itu oh, saya mau ambil Privat A dan Privat B. Nah, cuman bisa. karena kita di hukum kan informasi perpajakan itu mungkin nggak ada ya. Itu bisa kemana nanti komunikasinya? Bisa ikut sertifikasi Privat A dan Privat B gitu Pak? Sertifikasi berpet A, berpet B itu kan nggak ada lagi sekarang. Namanya akuntansi aja. Oh, Akuntansi dasar dan terampil. Nah, itu di kursus-kursus IAI dulu kan, saya dulu mengajar di IAI. Ya, akuntansi dasar dan terampil IAI yang Salemba ini dan di Pancoran ya. Kebetulan saya mengajar dulu waktu itu. Banyak mahasiswa saya dari Fakultas Hukum. Waktu itu dari Universitas Pancasila ada Fakultas Hukum ikut kursus akuntansi. Dia lulus sudah, kemudian dia buka konsultan. Nah, walaupun dia dari hukum, jadi selain notaris dia buka, tapi ada juga penyusunan laporan keuangan. Karena kalau dalam kursus itu kan detail sekali, ya dipelajari akuntansi keuangan itu. Nah, itu dia dulu Pak Julius ya, tapi sudah nggak ada lagi. Itu dulu bos kami ya. Nah, itu saya ajar adalah yang dasar dan terampil ya, termasuk juga akuntansi biaya statistik ya waktu itu. Di Pancoran paling banyak mahasiswanya ya, yang pekerja-pekerja itu seperti itu. Mereka banyak dari non akuntansi, ada yang dari manajemen juga gitu ya. Yang penting dapat si E sudah, karena akuntansi bisa dipelajari di mana-mana. Gitu ya. Oke. siap, siap Pak dosen. Nah, tolong di info-info aja Pak. Nanti kapan jadwal terdekatnya untuk pelatihan Privat A sama B-nya Pak? Iya, oke. Iya. Ya, Nanti Pak. langsung ditanyakan di akuntansi nanti. Itu pelatihannya sudah mulai loh. Kemarin 30 orang kalau nggak salah sama ininya pesertanya. Sudah mulai. Mungkin selesai bulan bulan-bulan September ini. Iya. Oke. Dapat infonya kita dari mana tuh Pak? Kita kan Oh, di prodi hukum. akuntansi. Langsung aja ke sana nanti. Kapan mulai Oh, lagi? oh jadi datengin langsung ke prodi akuntansinya ya? Iya, gitu ya. Oke, siap Pak dosen. Iya. Siap. Kasih. Oke, iya. Baik, Masih terima ada kasih. lagi? Silakan kalau Kak. ada pertanyaan. Iya, untuk lebih tertib ya Pak Hira sama teman-teman audiens, kayaknya kita perkenalan dulu, Maji, ketika ada yang ingin bertanya, namanya siapa gitu, dan kedua Oh, pertanyaannya. Ya iya, tadi dengan iya, kakak iya. tadi kata siapa Iya, tadi. Lupa, Ya lupa. bagus ya. iya. Oke, saya Hmm. Sofian Sauri Pak dari Bogor gitu. Di Iya Bogor ya? siap. Oh, udah Iya, dari bekerja deh. Saya udah Namanya masuk siapa itu, tadi? Sofian Namanya Sauri, siapa saya tadi? udah masuk Fakultas Hukum Pak di UMT. Oh, ya Iya. S1. Iya betul. Kalau gitu siapa namanya? Sofian Sauri, saya konversi Pak. Oh, konversi ya. Nah, gini, Ya, saya Pak. kan sekarang ada pengabdian eh, di mana itu? Pengabdian masyarakat ya, program dari Pedidikti ya, Pedidikti dari LL Dikti 3 ya. Ada program pengabdian yang disebut dengan KKN. Tapi sebenarnya isinya itu adalah PKM, program kreativitas mahasiswa. Nah, ada di Cianjur tempatnya, ya tempat pengabdian itu nanti ada di Cianjur. Cianjur. Nah, kalau bisa nanti Anda bisa ikut menjadi anggota. Anggotanya nanti dicoba dicari 5 orang, ya. Kemudian dosennya 2, bisa Pak Amin 1, nanti yang lain dicari.
Nah, tujuannya apa? Eh, dari hasil PKM ini nanti ada publikasi, mungkin ke Sinta atau Scopus. Apabila nanti ada luaran Sinta atau Scopus, bisa dipertimbangkan nanti atau dikonversikan dengan mata kuliah yang belum diambil di semester 7. Dikonversi. Jadi Anda tidak perlu ngambil lagi mata kuliah itu, asalkan bisa menunjukkan hasil luaran. Nah, luaran yang dimaksud tadi adalah publikasi, mungkin ke Sinta 2, mungkin juga ke jurnal internasional Q3. Nah, ya, terindeks Q3 bereputasi itu ya. Seperti itu. Nah, coba nanti cari 3 orang. Ya, kalau ada 5 orang lah. Nanti maksud saya 3 orang itu bisa mungkin teman Anda, yang 2 orang lagi biar nanti Pak Amin yang nyari gitu loh. Nah, Temanya itu 5 bebas orang. ya, Pak? Hah? Temanya itu. Temanya nanti kalau kita kemasyarakatan. Oke. People, smart people. Berarti tentang kemasyarakatan. Nah, mungkin bisa PAUD, kewirausahaan, bisa proses pembelajaran, kan kecerdasan semua itu kan. Nah, Ya. kecerdasan masyarakat. Nah, misalnya taman bermain, taman membaca, apalagi pelatihan kewirausahaan. Nah, kalau hukum mungkin di bidang eh, publik. Nah, apa kira-kira yang bisa, misalnya eh, kalau bisa saya katakan itu lebih dekat tentang hukum ya. Bisa juga masuk ke pemerintahan, Mas, tata kelola pemerintahan. Oke, Nah, siap. itu Pada bisa. saya nanti Ya, bisa dilanjut lah kita ya, diskusinya. oke. Silakan yang lain. Ya siap. Kak Sofian, nanti mungkin bisa dilanjut lagi lebih dalam nih kayaknya sama Pak Hiras di Iya, kampus. iya. Iya. Ini ada yang nanya nih Pak Hiras dari Kak Dini Suryani, Pak. Pak Jadi Suryani, ya. bertanya, ya, apakah ada pertukaran pelajar dan kunjungan perusahaan di program akuntansi, Pak? Ya, kunjungan eh, ke perusahaan itu bisa dikatakan magang. Eh, dalam program kurikulum MBKM itu ada ya kunjungan ke perusahaan. Bisa juga dikatakan ada kunjungan ini dua. Kuliah lapangan itu hanya 1 hari kunjungan ke perusahaan. Nah, kebetulan di UMT kuliah lapangan itu belum ada. Yang ada adalah magang. Nah, berarti magang ini misalnya ada eh, kunjungan ke, ini dari fakultas apa, Mbak Suryani? Beliau ini bertanya, Pak, sepertinya, Pak, Ya, mengenai dari fakultas apa? Enggak, mau saya tahu dulu. Biar saya jelaskan nanti magang yang cocok fakultas hukum itu adalah kejaksaan. Kalau dari ekonomi nanti masuk ke BUMN atau perusahaan multinasional. Sehingga nanti hasil magangnya itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang semester 7. Nah, kalau dia dari ekonomi misalnya, nah magang ini bisa dikonversikan ke mata kuliah yang ada di semester 7 karena dia mengambil magang itu misalnya semester 7. Seperti itu. Nah, kalau di Fakultas Ekonomi selain magang ada KKN. Nah, KKN ini juga nanti misalnya SKS-nya 4 ya. Nah, itu bisa dikonversikan nanti ke mata kuliah yang lain. Nah, jadi mata kuliah yang belum diambil itu nanti tidak perlu ya diambil lagi, tetapi sudah bisa dikonversi. Nah, ya. Jadi nilai dari hasil atau katakanlah luaran KKN itu nanti itulah menjadi dasar untuk mengkonversi. Ya, tapi ini harus dilaporkan nanti ke LLDikti minimal supaya bisa diakui. Nah, sudah ada prosedurnya semua itu nanti. Ya, itu. Ya, jadi kunjungan atau magang itu ada, tetapi kunjungan 1 hari nampaknya belum ada kita.
magang itu dilaksanakan 6 bulan. Nah, luarannya itu nanti ya dari magang itu bisa dikonversikan ke mata kuliah yang diambil semester 7 gitu ya. Kemudian pertukaran pelajar ya. Misalnya mahasiswanya dari Malaysia, itu bisa bertukar nanti dengan universitas di Malaysia. Nah, itu kan sudah luar negeri ya. Tapi kalau di Indonesia, misalnya pertukaran pelajar itu antara Amputan Tular dengan Universitas UIN ya. Misalnya UIN lah di mana itu di Palang Merah misalnya kan. Itu bisa nanti cari temannya 5 orang, nanti bisa bareng-bareng di sana. Pertukaran pelajar ya. Nanti Anda kuliah semester berapa di sana ya. Nah, itu harus dilaporkan Dikti. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Nah, kalau yang mandiri biasanya itu artinya kita bayar sendiri. Tapi kalau misalnya itu dilaporkan ke Dikti, biasanya Dikti yang membayar. Seperti itu. Ya. Nah, nilai yang keluar di UIN misalnya, yang di Palang Merah misalnya, ya itu diakui di UMT. Seperti itu ya. Jadi pertukaran pelajar itu ada. Nah, jadi mata kuliah MBKM ini nanti akan dikembangkan. Kemarin rapat waktu di hari Senin ya kemarin itu sudah dibahas ya. Nah, bagaimana pertukaran pelajar itu harus ada itu supaya mahasiswa itu tidak hanya belajar di UNT ya. Oke, mungkin masih ada lagi? Ya Pak, nih sebenarnya ada 2 pertanyaan nih Pak Hiras dari Kak Dini. Jadi Siapa pertanyaan itu? kedua dari Kak Dini Suryani lagi Pak. Oh, Kak Jadi Dini. Oh, Suryani. Oh, ya. ini ini. Jadi pertanyaan Siap. kedua Hiras, dari materi Bapak sampaikan, laporan keuangan menyajikan informasi. Tolong Iya. jelaskan setiap komponen-komponen dari laporan keuangan yang menyajikan informasi tersebut. Wah, ini sebenarnya udah mulai kuliah nih Pak. Sedikit aja. Menyajikan informasi. Jadi gini, eh, informasi itu kan setiap saat sebenarnya. Kita jangan dulu masuk laporan keuangan ya. Informasi itu setiap saat harus bisa diinformasikan ya kepada pihak pengguna. Misalnya, bagian produksi akan menanyakan berapa pembelian material kita dalam minggu ini. Dalam akuntansi tadi, Anda sudah melaksanakan pencatatan dalam 1 minggu ini. Itu sudah disiplin kita. Nah, sehingga nanti tinggal Anda lihat, sebentar Pak, saya lihat dulu. Nah, total nanti ada pembelian material. Itulah informasi akuntansi. Nah, kemudian pada akhir tahun, pada periode tertentu bisa 6 bulan. Gitu. Bisa juga setahun, akhir tahun berarti. Nah, kalau akhir tahun ada laporan keuangan, ada 4 yang utama, income statement, kemudian balance sheet, laba ditahan, dan satu lagi perubahan modal. Nah, perubahan modal atau laporan perubahan modal. Ada 4. Nah, satu lagi, sebenarnya 2. Satu lagi juga perlu cash flow. Ya. Nah, untuk informasi finansial dan non finansial atas 5 bagian ini ya ada di pengungkapan. Nah, itulah informasi akuntansi. Jadi informasi akuntansi itu tidak hanya akhir tahun, tetapi pada saat kapan pengguna informasi akuntansi dapat menanyakan ke kita. Kita harus siap. Makanya bagian akuntansi itu harus disiplin mengerjakan yang kemarin. Walaupun tadi pagi itu sudah ada transaksi, langsung kita kerjakan. Jangan pulang dulu sebelum selesai pekerjaan. Makanya kalau Anda lihat di bank-bank itu kan, sampai sore mereka, sampai malam. Karena harus selesai dulu semua catatan. Nah, besoknya semua manajer sudah bisa melihat laporan-laporan informasi keuangan. Gitu ya. Oke, mungkin masih ada lagi.
Siap. Pertanyaan terakhir nih paling Pak Hidayat. Udah 3 pertanyaan gitu Pak. Oh iya, masih Suryani ya. Iya, Silakan. pertanyaan terakhir dari Kak Francisca Aju. Ini melanjutkan Oh, dari Kak Sofinya ini. Izin ah, tanya Pak, bagaimana yang mendapatkan gelar SPD, sarjana pendidikan mungkin ya, tetapi ambil jurusan ekonomi Pak, apakah tetap bisa membuka jasa akuntan? Kalau tadi kan dari Pak Sofian hukum, bisa. kalau ini SPD Pak, dari ekonomi. SPD akuntansi kan? Ya, SPD akuntansi ada, SPD manajemen ada. Bisa. SPD akuntansi bisa mengikuti ujian CA, Charter Accountant. Ya, itu jelas pasti bisa. Nah, kalau sudah dapat nanti CA, Anda gabung ke IAI. Nah, untuk kenapa perlu kita gabung dengan IAI? Supaya informasi-informasi yang terbaru tentang akuntansi bisa kita ketahui. Ya, karena pelatihan-pelatihan dari IAI ada yang gratis. Ya, kalau ada yang berbayar ya kurang lebih 200, ya, ada yang 100 demikian. Ya, jadi SPD akuntansi bisa sekali. Nah, tadi ada yang menanyakan hukum, bisa nggak ujian CA? Bisa. Kenapa? Dasarnya, walaupun Anda belum selesai S1 akuntansi, boleh dapat CA. Berarti kan tanpa sarjana bisa. Malah dikasih beasiswa kalau dia prodi akuntansi. Nah, beasiswa ini nanti kita cari informasinya. Ya, kebetulan saya juga anggota Ikatan Akuntan Indonesia ya. Oke, gitu. Mungkin masih ada lagi, Kak Ayu. oh, paling menjadi pertanyaan terakhir Pak Hiras tadi Oh dari ya, Pak bagus. Ya, ya. Iya, silakan. baik. Terima kasih juga nih kepada teman-teman atas antusiasnya untuk bertanya dalam sesi tanya jawab webinar kali ini. Terus terima Iya. kasih juga nih tadi Pak Iras udah jawab semua nih Pak. Kita kupas tuntas semua nih mengenai akuntansi Oh, dan udah. pertanyaan ini Pak Iras ya. Oh, Iya. iya, iya. Selanjutnya Bagus. untuk menutup pemaparan materi ini Pak Iras, Ya. closing statement Pak untuk webinar kali ini Pak dalam Oh akuntansinya iya. Pak. Oh iya. Eh, Antusias dari dan saudara saya lihat dalam memasuki pendidikan akuntansi ya cukup bagus ya karena prospek dari akuntansi itu yang utama bisa mendapatkan suatu pekerjaan. Pekerjaan itu banyak, tidak harus PNS, tidak harus perusahaan swasta, bisa menjadi wirausaha. Nah, kenapa saya katakan menjadi wirausaha? Karena kemampuan di bidang akuntansi sudah sangat profesional. Demikian juga di bidang keuangan. Dengan memahami akuntansi, keuangan, biaya, dengan disiplin yang bagus dalam mengerjakan, maka pengendalian perusahaan, terutama di bidang akuntansi dan keuangan, pasti Anda bisa lakukan. Itulah saya katakan kenapa Anda harus memilih prodi akuntansi atau jurusan akuntansi. Karena keahlian yang Anda miliki nanti adalah menjadi ilmu yang profesional. Karena setelah masuk nanti di prodi akuntansi, Anda bisa menjadi asisten dosen. Selain mendapatkan teori, Anda bisa belajar praktik akuntansi. Nanti laboratorium akuntansinya akan ditempatkan di perpustakaan paling bawah. Nanti sebagian setengah dari perpustakaan masuk nanti komputer ada beberapa unit. Nah, itulah praktik untuk akuntansi nanti. Ya, selain itu manajemen juga bisa gunakan karena mereka harus belajar juga praktik informasi akuntansi. Demikian sebagai penutup dari saya, mungkin kalau ada lagi pertanyaan dipersilakan. Nah, tapi kalau tidak ada lagi, saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang kita diskusikan pada hari ini
bisa memberikan manfaat ya untuk mahasiswa dan bisa berpikir untuk mendaftar ya di UMT ya, sehingga hasil-hasil yang Anda capai nanti ya, apalagi untuk masa depan Anda, walaupun Anda sudah bekerja sekarang, karir akan lebih baik ya, karena manajer kita akan menilai kita apabila kita profesional dan disiplin, maka kitalah yang menjadi salah satunya dipilih nanti menjadi manajer ya, baik di keuangan, anggaran, di auditor internal dan sebagainya. Demikian Mas Norman, mungkin tidak ada lagi dari saya, sudah cukup. Terima kasih Pak Hiras atas closing statement-nya ya Pak ya. Ya untuk acara selanjutnya kita dokumentasi dulu nih Pak untuk acara kita malam ini. Oh berarti saya tutup dulu. Bentar. Iya. Untuk teman-teman mau dibuka untuk kameranya on cam. Iya. Dulu ya. Iya sebentar ya. Ini saya buka. Iya. Oke udah. Iya sip. Kita lihat dulu. Mengupas tuntasnya mungkin dimatikan juga itu. Kan ada ini. Oke. Nah, biar langsung. Siap. Iya. Oh iya. Kelihatan kan. Pak Norman, salam kenal Pak Norman. Itu kenal dia Bang. Favoritnya bisa ya Pak Norman. Kita lanjutkan ya untuk dokumentasinya ya. Dibuka on cam. 1, 2, 3. Senyum teman-teman semua. Jadi kalau ditamu dipancing. Ya, sekali lagi 1, 2, 3. Saya kalau ke Banjarnegara ngomongin Pak Jamil dia mau main ada. Ya gelap ya. Kembali untuk seluruh peserta yang mendaftar kuliah di Universitas Kebudayaan Tular Jakarta, terutama untuk program studi akuntansi ya Pak ya. Jadi untuk melakukan registrasi dan melakukan registrasi dalam bulan ini ada promo menarik nih Pak Hiras kepada audiens juga nih. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa kunjungi atau hubungi di 0811 1990 dan 9035, langsung di chat aja untuk adminnya. Dan untuk teman-teman juga bisa mengikuti program Edunitas Expert Class ini dengan materi-materi menarik lainnya yang bisa teman-teman pantau terus di website Edunitas Expert Class dan di Instagram Edunitas Expert Class. Seperti itu. Jadi saya tutup untuk webinar pada malam ini. Saya Norman Sumantri. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Hiras Pasaribu, tim Edunitas. Teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siap, selamat malam Pak Norman. Ya, selamat malam saudara-saudara. Ya. Edunitas Affiliate Program. Anda ingin punya penghasilan tak terbatas? Yuk bergabunglah dengan Edunitas Affiliate Program. Edunitas Affiliate Program adalah sebuah program yang dapat memberi kamu komisi tak terbatas untuk setiap mahasiswa yang mendaftar kuliah melalui link referralmu. Hanya dengan berbagi informasi, Anda bisa mendapatkan komisi. Komisi hingga jutaan rupiah atau tak terbatas. Mudah dilakukan dan gratis. Cukup dengan share link di media sosial kamu dan dapat dikerjakan dari mana saja. Buruan daftar menjadi afiliator Edunitas. Untuk pendaftaran, klik affiliate.edunitas.com. Edunitas, being successful is easy.